Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Terima kasih masih selalu hadir menemani channel Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2101. Lupakan itu untuk saat ini, kami akan menanyakannya kepada Star Luo besok. Tang Zichen berkata dalam hati, Star Luo bersedia mati untuknya, apakah distrik ini masih perlu mengkhawatirkan masalah kecil ini? Yun Zi tersipu dan bertanya, kalau begitu malam ini, bagaimana tidur? Bagaimana caranya tidur? Tentu saja, kita bertiga dalam satu kamar. Pergilah, siapa yang mau satu kamar denganmu? Aku akan tidur dengan Yun Meng mulai sekarang, saudari, ayo pergi. Yun Zi meraih lengan Yun Meng dan pergi ke kamar Yun Meng. Tian Xiang berdiri dengan canggung ke samping, mendesah dalam hatinya, bagaimanapun juga dia tidak bisa memilikinya sendirian. Tang Zichen berkata kepada Tian Xiang, istirahatlah, aku tidak akan tidur malam ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan memberi saya rumput abadi, saya ingin memperbaikinya menjadi pil. Aku akan menjadi orang yang memperbaikinya, aku peringkat 2 Immortal Pil Master, tidak sia-sia memberikannya padamu. Bahkan jika Anda memurnikannya, itu masih sedikit sia-sia. Guru adalah Master Pil Immortal peringkat 4, saya tidak tahu apakah guru bersedia memurnikannya menjadi pil untuk saya, kata Tang Zichen. Tian Xiang berkata, kalau begitu, mari kita tanyakan pada guru suatu hari nanti. Lagi pula Immortal Pil tingkat 2 jauh kurang efektif daripada Immortal Pil tingkat 4, jadi sebaiknya guru memperbaikinya. Bagus, kalau begitu ayo tidur dulu. Keesokan harinya, sebelum Tang Zichen bangun, suara Tuan Raja Hijau datang dari luar. Zoumi, bangun. Ini Tuan. Tang Zichen bangun dengan panik, dan itu memang Grandmaster Green King. Tuan, apa yang kamu lakukan di sini? Tang Zichen bertanya dengan sangat gembira. Raja Hijau memandang Tang Zichen dengan wajah puas. Setelah ujian tadi malam, Raja Hijau sudah tahu bahwa orang yang sangat tepat bagi Tang Zichen, dewa tertinggi bahkan tidak bisa membunuhnya, menunjukkan bahwa di masa depan Tang Zichen pasti bisa menjadi dewa tertinggi atau bahkan melampaui dewa tertinggi. Oleh karena itu, Raja Hijau tidak tidur sepanjang malam, dan dia akan membantu Tang Zichen menjadi dewa tertinggi dengan sepenuh hati dan jiwanya mulai hari ini dan seterusnya. Raja Hijau adalah Master Pil Immortal peringkat 4, sumber daya yang bisa dia kendalikan pasti tidak kalah dari Immortal atas manapun, karena ada banyak orang yang memohon padanya untuk alkimia, dan yang lain tidak meminta apa-apa, mereka pasti harus memberikan beberapa manfaat. Zoumi, rumput abadi yang diberikan guru kepadamu kemarin, kurasa kamu sendiri tidak mengolahnya menjadi pil abadi. Raja Hijau bertanya dengan cemas. Tentu saja. Itu bagus, karena guru datang ke sini pagi-pagi sekali. Kalau Anda telah memurnikannya sendiri, itu akan sia-sia. Keluarkan, saya akan memurnikannya menjadi pil abadi untuk Anda. Jenis apa yang Anda butuhkan, katakan saja. Guru ini bertele-tele. Terima kasih Tuan, Anda dapat menyempurnakan apapun yang Anda inginkan. Pil abadi apapun memiliki kemurnian terbaik, tidak perlu fungsi apapun. Bagus. Raja Hijau segera mulai menyempurnakannya untuk Tang Zichen. Lebih dari 300 rumput abadi, diperkirakan butuh 1 pagi untuk menyelesaikan latihan. Tian Xiang, Yun Zi, Yun Meng dan mereka bertiga juga bangun. Yun Zi melihat sekilas bahwa Tian Xiang berjalan sedikit berbeda. Yun Zi menatap Tang Zichen dengan sedih dan mengerucutkan bibirnya. Tang Zichen berkata, Tuan, tidak bisakah aku meninggalkan jangkauan klan Xing mulai sekarang? Benar. Ngomong-ngomong, tidak apa-apa jika kamu memujaku tuanmu musim panas ini. Mengapa kita belum melihatnya sekarang? Tanya Green King. Tuan Xia telah pergi tahun ini.
Raja Hijau mendengus, betapa berpikiran sempit, aku bahkan tidak keberatan dengan guru abadi kelas 4, dia adalah guru abadi kelas 3. Baik untuk pergi, tuan seperti ini juga tidak menginginkannya, tidak terlalu terampil tapi tidak pemarah. Hehe. Tang Zichen tidak banyak bicara, Tuan Xia ini pergi, dia hanya tidak ingin sering bertemu dengan Raja Hijau, lagi pula, dia adalah musuh. Sekarang Tuan Xia pergi musim panas ini, saya tidak tahu kapan klan bintang, kapan mereka akan merebut kembali tempat ini, saya masih harus pergi dan menemukan bintang Luo, kata Tang Zichen. Kalau begitu pergilah dengan cepat, jika kamu tidak bisa tinggal di klan bintang, kamu akan kehilangan tempat berlindung, dan benih plum akan membunuhmu dalam hitungan menit. Baik, kalau begitu aku akan pergi ke Star Luo dan bertanya. Tang Zichen segera menuju ke kediaman Star Luo. Raja Hijau melemparkan pil abadi yang disempurnakan ke Tang Zichen dan berkata, perbaiki satu, kamu ambil dulu. Bagus. Tang Zichen menyingkirkan pil abadi, dan Raja Hijau terus menyempurnakannya. Master layak menjadi master, kecepatan pemurniannya cepat dan dengan cara ini tidak akan memakan waktu setengah hari. Tang Zichen tiba di kediaman Star Luo. Di mana bintang Luo? Ada di kamar. Aku akan mendekatinya. Oke. Pelayan itu tidak menghentikan Tang Zichen. Di kamar Star Luo sedang berlatih teknik silence. Ketika Star Luo tersenyum, kejadian pertama dari teknik silence tingkat kedua, pelarian hebat, aku telah menyempurnakannya, haha. Awalnya Star Luo tidak menyempurnakannya begitu cepat, tetapi di bawah tekanan Tang Zichen, dia melakukannya dengan sangat cepat. Bintang Luo. Suara Tang Zichen datang dari ambang pintu. Untuk apa ada yang salah? Tang Zichen berkata, Sing Luo, bangun dulu. Bukan urusanmu, ini rumahku, aku bisa bangun kapanpun aku mau. Alis Tang Zichen berkerut, apa yang dimaksud Sing Luo dengan itu, nadanya sedikit menekan. Bintang Luo, kamu baik-baik saja. Kamu salah, kamu baru menikah kemarin, kamu seharusnya merawat pengantinmu. Semakin Tang Zichen berpikir bahwa Sing Luo pasti sedikit tidak nyaman dengan dia yang tiba-tiba menikahi Tian Xiang, meskipun dia dan Tian Xiang adalah teman baik, tetapi ketika menyangkut pria, sahabat juga akan merasa tidak nyaman. Sing Luo, apakah kamu tidak setuju aku menikahi Tian Xiang? Kalau begitu aku akan kembali dan berbicara dengan Tian Xiang dan bercerai. Tang Zichen, kamu gila, jika kamu berani menyakiti Tian Xiang, aku akan menjadi orang pertama yang menyelamatkanmu. Teriak Sing Luo dengan cemas. Kalau begitu buka pintunya, katakan apa yang harus kamu katakan secara langsung, jangan mundur. Siapa yang satu set denganmu, buka pintunya. Sing Luo membuka pintu. Tang Zichen masuk ke kamar. Ada apa, katakan saja. Bintang Luo, tuanku musim panas ini, tuan, dia sudah pergi tahu. Pergi. Aku tidak tahu soal itu. Keluargamu seharusnya menerima surat pengunduran dirinya, lagi pula, dia adalah Master Pil Imperial Immortal keluargamu. Apa hubungannya ini dengan saya? Keluarga saya memiliki banyak Master Immortal Pil tingkat ketiga, tidak kurang dari dia, saya masih akan memiliki seseorang untuk membantu saya membuat pil yang saya butuhkan. Bintang Luo, begitu tuanku pergi, apakah rumah tempat kita tinggal akan diambil dari keluargamu? Itu suatu keharusan. Lalu di mana aku akan tinggal? Jika Anda ingin tinggal di dalam klan bintang saya, Anda adalah anggota klan ini atau seseorang yang melayani klan saya, dan Anda bukan anggota klan ini atau seseorang yang melayani klan saya, jadi Anda harus pindah. Benih plum itu ingin membunuhku setiap saat, dan aku takut jika aku meninggalkan klan bintang, aku akan langsung dibunuh oleh benih plum, kata Tang Zichen. Star Luo dengan sengaja berpura-pura tidak mengerti dan berkata, aku tidak bisa menahannya, begitulah aturan keluarga. Apakah kamu tidak khawatir aku akan dibunuh oleh benih plum?
Kamu bukan aku, kamu suami Tian Xiang, aku tidak akan bergaul dengan suami sahabatku. Bintang Luo, jangan berpura-pura, siapa yang menyelamatkanku kemarin meskipun dia sendiri mati. Kamu harus tahu bahwa jika benih plum ditutup sedikit kemudian, kamu akan mati, kamu akan rela mati untuk saya. Kamu pikir aku bersedia melakukan itu, Raja Iblis Senior yang memaksaku melakukannya kemarin. Benarkah? Tang Zichen tampak setengah hati. Atau kamu dan aku, apakah sesuatu yang berkesan terjadi? Mengapa aku harus mati untukmu? Itu benar. Hati Tang Zichen sakit ketika dia melihat betapa tegasnya Xing Luo berbicara. Maaf, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, aku akan memilih 1 hari saja. Tang Zichen berbalik dan berjalan menuju pintu. Bintang Luo menyaksikan Tang Zichen pergi, matanya berkabut saat dia berkata di dalam hatinya, bodoh, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku cemburu padamu dan Tian Xiang, tidak bisakah kamu menghibur dan menghiburku? Tang Zichen baru saja mencapai pintu ketika teriakan Bintang Luo datang dari belakangnya, baiklah, kamu menang. Teriakan Xing Luo memiliki nada menangis. Tang Zichen berbalik dengan tajam. Bintang Luo, Donzi, aku membencimu. Stero menangis. Star Luo berbalik dan menyeka air matanya sambil berkata, kembalilah dulu, saya akan berbicara dengan keluarga saya dan Anda dapat merasa bebas untuk tinggal di sini mulai sekarang. Bintang Luo, pergilah, aku tidak ingin melihatmu. Bintang Luo berteriak. Tang Zichen berkata, Bintang Luo, aku tidak tahu bahwa aku akan menyakitimu dengan menikahi Tian Xiang kemarin. Kamu terlalu banyak berpikir, Tian Xiang menikah, aku memberkatinya. Lalu mengapa kamu menangis? Itu bukan urusanmu, aku akan menangis, tapi aku akan menangis, kata Bintang Luo dengan nada marah. Bintang Luo, tuanku masih di tempatku dan membantuku memurnikan pil. Ketika aku datang ke sini, tuanku telah selesai memurnikan 1 ini untukmu. Tidak perlu, siapa peduli, aku telah melihat lebih banyak pil abadi daripada kamu. Tang Zichen berkata, saya adalah immortal pil tingkat 4, apakah Anda pernah makan immortal pil tingkat 4? Bintang Luo tidak mengatakan apa-apa, memang, Bintang Luo belum pernah makan pil abadi peringkat 4 sama sekali. Pil abadi tingkat 4 biasanya hanya tersedia untuk dewa atas yang kuat, leluhur dewa atas klan bintang mereka hanya memenuhi syarat untuk meminumnya, karena Raja Hijau hanya akan menyempurnakannya untuk dewa atas yang kuat. Tingkat Bintang Luo, jika dia tidak mengandalkan kekuatan keluarganya, dia bahkan tidak akan bisa meminum pil abadi tingkat 3. Di benua Feiyan atas, banyak pembangkit tenaga tingkat bumi abadi tidak dapat mengambil pil immortal tingkat ketiga. Pertimbangkan Yun Zhan, Kaisar Kerajaan Abadi Yun Luo, yang hanya dilengkapi dengan Master Pil Immortal level 2, untuk siapa Master Chen sedang menyempurnakan pil immortal. Di seluruh benua Feiyan atas, hanya ada 2 Master Pil Abadi kelas 4. Tang Zichen tersenyum, kalau begitu aku akan meninggalkannya di sini, aku akan membaginya denganmu ketika ada pil abadi kelas 4 di masa depan. Oh, tidak perlu, lebih baik kamu bawa ke Tian Xiang. Bintang Luo mengerutkan bibirnya dan berkata. Tang Zichen tersenyum, dalam hatiku, kamu juga sangat penting. Tidak jarang. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu, aku akan pergi. Tang Zichen berbalik dan pergi. Baru setelah Tang Zichen pergi, Star Luo menoleh ke belakang dan melihat immortal pil yang ditinggalkan Tang Zichen, diletakkan dengan tenang di atas meja kamar. Xing Luo mengambil immortal pil dan melihatnya dengan hati-hati. Ini adalah pil abadi level 4 yang legendaris dan seperti yang diharapkan ini adalah dunia yang terpisah dari pil abadi level 3. Di masa lalu,
Saya hanya meminum pil abadi level 3, dan saya hanya dapat meminumnya setidaknya sekali setahun. Saya tidak tahu seberapa efektif pil abadi tingkat 4 ini, kata Bintang Luo dalam hati. Tang Zichen benar-benar beruntung Raja Hijau menerimanya. Mulai sekarang, sumber daya immortal pil-nya lebih dari 10 kali lipat milikku. Sumber daya immortal pil Raja Hijau, leluhur immortal atas keluargaku bahkan mungkin tidak dapat dibandingkan, dan Raja Hijau pasti akan membantunya dengan sepenuh hati. Manfaat ini hanya membuat iri semua orang. Orang mati ini, ketika saya menasihatinya untuk menyembah Raja Hijau daripada Guru Jin Xia, dia masih enggan dan memberitahu saya banyak alasan. Sekarang dia tahu manfaatnya. Di mana manfaat dari berada di sisi Tuan musim panas ini, bahkan tidak 1/10.000 dari itu. Sekarang, saya adalah keluarga Tuan kelas 3, sumber daya saya bahkan tidak 1/10 sebaik miliknya, dan pil abadi kelas 4 yang saya miliki, bahkan belum makan sejauh ini, dia akan bisa menggosok tangannya nanti. Setelah mengatakan itu, Bintang Luo tersenyum sedikit dan melihat pil abadi, menghitung bahwa Anda memiliki sedikit hati nurani. Tidak sia-sia itu aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu kemarin. Star Luo mengambil grade 4 immortal pil dan meleleh di mulutnya. Wow, ini benar-benar luar biasa. Bintang Luo sangat senang di dalam. Star Luo duduk dan mulai menyerap immortal pil kelas 4. Tang Zichen dengan cepat kembali ke kediamannya. Raja Hijau telah selesai memurnikan beberapa pil abadi lagi. Ini, singkirkan mereka. Raja Hijau melemparkan pil abadi yang sudah selesai ke Tang Zichen. Tuan. Tang Zichen mengambil pil abadi dan agak tersentuh. Tang Zichen baru saja menemukan bahwa bahkan Bintang Luo tidak memakan pil immortal tingkat 4. Terbukti betapa banyak manfaat yang diberikan Raja Hijau kepadanya. Dengan status Bintang Luo, dia bahkan tidak bisa makan pil abadi tingkat 4, biarkan sendirian orang lain. Raja Hijau berkata, apa yang sopan, meskipun pil immortal tingkat 4 saya hanya layak untuk diambil oleh immortal atas yang kuat, tetapi Anda adalah murid saya dan fase Tianxiang, kepada siapa lagi saya akan memberikannya. Terima kasih, Guru, jangan khawatir, muridku tidak akan pernah mengecewakanmu. Green King berkata, saya optimis tentang potensi Anda. Tadi malam benih Mei satu dewa atas tidak dapat membunuh Anda, jadi saya percaya bahwa suatu hari Anda akan menjadi dewa atas. Saya menantikannya. Apa yang abadi atas di masa depan abadi atas memberi saya tekanan kaki adalah tentang kualifikasi. Kamu bocah, kamu membuka bengkel pewarnaan kain ketika kamu diberi 3 warna. Raja Hijau tertawa. Tang Zichen tersenyum, dia tahu bahwa dia sama sekali tidak berbicara omong kosong, dan sekarang dengan Raja Hijau membantunya, masa depan tidak akan terbang. Tuan, makan malam sudah siap. Tianxiang berteriak di ruang tamu. Tang Zichen berkata, Tuan, ayo makan dulu. Baik. Tepat sebelum makan, beberapa pembangkit tenaga Earth Immortal keluar. Beberapa orang kuat Earth Immortal ini adalah para tetua dari klan bintang. Tang Zichen mengira mereka ada di sini untuk mengambil kembali rumah itu. Namun, beberapa orang kuat Earth Immortal itu memberi penghormatan kepada Raja Hijau. Salam untuk Tuan Raja Hijau. Benar-benar berkah bagi klan bintang kami karena Master Green King mengunjungi keluarga kami. Kenapa kamu tidak memberitahu kami tentang kedatangan Tuan Green King sehingga kami bisa keluar dan menyambutnya? Jadi dia mencari Raja Hijau. Raja Hijau berkata, maaf telah memasuki keluargamu tanpa izin. Apa yang kamu bicarakan, Tuan Raja Hijau, merupakan berkah bagimu untuk datang ke tempat kami bahkan tidak cukup bahagia.
Beberapa dewa bumi berkata dengan sangat sopan, bahkan mereka sangat senang mengetahui bahwa Raja Hijau datang pagi ini. Lagi pula, leluhur klan bintang juga membutuhkan bantuan Raja Hijau dalam menyempurnakan pil abadi tingkat 4. Hanya ada 2 Master Immortal Pil kelas 4 di seluruh benua Feiyan atas, dan Immortal Pills kelas 4 terlalu langka. Tidak seperti keluarga hegemonik kelas 1 dan 2, mereka memiliki saluran surgawi dan tidak harus mengandalkan pada 2 Master Immortal Pil kelas 4 ini. Tuan Raja Hijau, silakan datang ke balai klan Sing kami untuk minum teh. Salah satu dewa bumi panik dan berkata. Raja Hijau mengangguk dan berkata, baik, Zoumi, ayo pergi ke aula besar klan Sing. Oke Le, silahkan. Tang Zichen mengikuti Raja Hijau, merasa bahwa statusnya telah dinaikkan, di mana Tang Zichen biasanya memiliki wajah sebesar itu. Tang Zichen berpikir dalam hati, dengan statusnya saat ini, dia tidak tahu apakah dia layak untuk Star Luo lagi. Namun, Tang Zichen tidak mengatakan apapun dengan gegabah agar tidak menyinggung klan bintang. Setelah minum teh, Tang Zichen dan Master Green King kembali ke kediaman mereka sebelumnya, dan Green King terus memurnikan pil, dan pada siang hari, Green King telah selesai memurnikan semua pil abadi yang digunakan. Baiklah, ke-300 atau lebih rumput abadi telah disempurnakan menjadi pil abadi kelas 4. Tang Zichen, berikan semuanya padamu. Terima kasih Tuan. Kalau begitu kamu tinggal di sini sekarang, jangan pergi kemana-mana kalau Mei Sit mengawasimu setiap saat. Jangan khawatir Tuan. Tang Zichen tidak terlalu khawatir. Dia mendapat bantuan dari Raja Iblis. Jika benih Mei ingin melihat Tang Zichen, dia hanya bisa mengandalkan matanya, tetapi ada terlalu banyak rintangan di matanya. Bagaimana dia bisa melihat dengan mudah? Setelah Raja Hijau pergi, Tang Zichen segera memasuki ruangan dan mulai meminum pil abadi. Secara total, dia membuat lebih dari 20 pil abadi, setelah sebelumnya memberikan 1 pil kepada Sing Luo. Tang Zichen meraih segenggam dan sekitar 15 atau 16 pil abadi semuanya masuk ke perutnya. Benar-benar tidak banyak orang di dunia abadi bumi ini yang memakan pil abadi seperti dia. Setelah memakan pil abadi, Tang Zichen menutup matanya dan mulai menyerap mesin abadi. Sekitar 3 jam kemudian, Tang Zichen membuka matanya. Fiuh! Tang Zichen merasakan alamnya, dia telah mencapai tahap Pravana abadi. Haha, mortal immortal, aku telah menjadi mortal immortal. Tang Zichen sangat gembira, dia telah menyusul jejak Star Luo. Tang Zichen mengeluarkan pil abadi yang tersisa lagi. Aku baru saja makan 16 dan sekarang masih tersisa 7, aku akan terus makan 7 ini atau... Tang Zichen merasa agak egois jika dia terus memakannya, setidaknya berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Hanya ada 7 yang tersisa, bahkan jika Tang Zichen mengambilnya, dia tidak akan bisa naik ke tahap tengah mortal immortal, meningkatkan ke atas hanya akan lebih sulit 1 lapis pada satu waktu. Jadi 7 sisanya tidak akan banyak, mungkin 70 lebih akan cukup untuk memungkinkan Tang Zichen melangkah ke tahap tengah mortal immortal. Tang Zichen keluar dari kamar, malam sudah tiba. Suamiku, retretmu sudah berakhir. Yun Zi sibuk berkata. Tapi Yun Meng terkejut, Tang Zichen, kamu telah menjadi dewa fana. Benar, Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Yun Meng memandang Tang Zichen dengan tidak percaya. Yun Meng merasakan ki yang sangat kuat dari Tang Zichen, sekuat langit. Nasib abadimu terlalu kuat, kata Yun Meng dengan sedikit cemburu. Tang Zichen mengabaikan Yun Meng, mengeluarkan pil abadi, menyerahkannya kepada Yun Zi, dan berkata, Yun Zi, ini pil abadi kelas 4 ini, aku memberikannya padamu. Suamiku, benarkah? Aku bahkan belum meminum pil abadi kelas 3, tidak, aku bahkan belum meminum pil abadi kelas 2, dan sekarang kau hanya memberiku pil abadi kelas 4. Penampilan konyol Yun Zi.
Makan saja untukmu, bertele-tele. Terima kasih, suamiku. Yunzi tersentuh. Yun Meng, yang berada di sampingnya, tampak iri. Yun Meng sedikit tersesat dan pergi, tidak ingin melihat Yunzi mengambil pil abadi di sampingnya. Yun Meng hanya membenci dirinya sendiri karena memiliki mata tetapi tidak memiliki mutiara. Tang Zichen melihat kepergian Yun Meng yang hilang dan memikirkan apakah akan memberikannya satu, tetapi untuk sesuatu yang sama berharganya dengan pil abadi kelas 4, dia hanya memiliki 6 yang tersisa, jadi dia tidak bisa memberikannya kepada siapapun. Oleh karena itu, Tang Zichen tidak memberikannya kepada Yun Meng, tidak mungkin seseorang yang bukan kerabat terdekat memberikannya. Di mana Tian Xiang? Tang Zichen bertanya. Yun Zidao pergi ke tempat Nona Xing Luo. Aku akan pergi mencarinya. Tang Zichen tiba di tempat Xing Luo dan memang melihat Tian Xiang dan Xing Luo duduk di atap sambil mengobrol. Tian Xiang, suami. Tian Xiang berteriak gembira ketika dia melihat Tang Zichen dan terbang turun dari atap. Star Luo mengerutkan bibirnya dengan kesal. Saat itu, Bintang Luo menyadari kekuatan di tubuh Tang Zichen. Star Luo terkejut, Tang Zichen, kamu menjadi makhluk abadi. Ya, Don Zichen tersenyum. Ini, bagaimana ini mungkin? Bukankah kebenarannya ada di sini? Hari ini aku meminum 16 pil abadi kelas 4 dan mencernanya sepanjang sore, dan kemudian aku melangkah dari manusia abadi akhir, menjadi dewa fana awal. Haha, Xing Luo, sekarang kita berada di level yang sama, kamu sama sekali bukan tandinganku, oh, kata Tang Zichen. Kamu. Wajah Bintang Luo memandang Tang Zichen dengan tidak percaya, mengapa rasanya Tang Zichen lebih efektif daripada dia ketika dia juga memiliki metode meludah mesin abadi. Tang Zichen berkata, apa? Kamu tidak yakin? Apakah kamu ingin melakukan beberapa gerakan? Aku akan menjatuhkanmu dalam 1 detik. Star Luo mendengus, kamu terlalu sombong. Aku, Star Luo, juga orang terkenal di benua Fei Yan atas, yang berani mengatakan bahwa aku akan diturunkan dalam 1 detik. Xing Luo kesal, dari tentu saja, ini karena dia selalu jenius dipuji oleh semua orang dan digunakan untuk disembah. Tiba-tiba mendengar Tang Zichen mengatakan 1 detik untuk menjatuhkan saya hanyalah tanda keengganan, meskipun Xing Luo juga tahu bahwa dia memang bukan cocok untuk Tang Zichen. Tian Xiang sibuk berkata, suamiku, Bintang Luo adalah jenius peringkat ketiga di benua pohon cemara atas benua Yama, peringkat pramortal immortal, satu-satunya yang masuk 5 besar di bawah keluarga penguasa peringkat ketiga. Tang Zichen terdiam, saya tidak meremehkan Star Luo, hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika Star Luo tidak yakin, mengapa kita tidak berduel untuk melihat apakah saya akan diturunkan sebentar lagi? Star Luo cemberut dan mendengus, ayo. Tang Zichen tersenyum, bagaimana jika kamu kalah? Yah, apa yang kamu inginkan? Jika kamu kalah, biarkan aku melakukan apa yang aku inginkan denganmu, dan jika aku kalah, aku masih memiliki 6 pil abadi kelas 4 yang tersisa untukku, yang semuanya akan kuberikan padamu. Itu yang kamu katakan. Tentu saja. Kalau begitu aku akan datang. Setelah mengatakan itu, Bintang Luo segera bergegas menuju Tang Zichen. Namun, Bintang Luo tidak menggunakan teknik diam, melainkan menggunakan mantra warisan keluarganya, dan dia tidak menggunakannya untuk mengulur waktu. Hanya jika dia tidak jatuh lebih dari 1 detik, dia akan menang. Namun, begitu Bintang Luo bergerak, dia menyadari bahwa Tang Zichen telah benar-benar menguncinya, apalagi sedetik, bahkan jika itu setengah detik, dia tidak akan mampu mempertahankannya. Bintang Luo tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terlihat sangat lemah di depan Tang Zichen sekarang. Dia berada di peringkat ketiga pada tahap awal keabadian fana, peringkat ketiga, dia bahkan tidak dapat bertahan setengah detik, ini terlalu ironis.
Namun, Xing Luo menemukan bahwa setelah Tang Zichen menguncinya, dia tidak menjatuhkannya, tetapi, sebaliknya, Tang Zichen melakukan langkah ekstra dengan menggunakan metode pengalihan, dan membekukan setengah detik yang dapat dijatuhkan, sampai hampir 2 detik. Jadi, Star Luo jatuh hanya setelah 2 detik. Tang Zichen, kamu. Bintang Luo memandang Tang Zichen dengan bingung. Tang Zichen tertawa, sepertinya aku meremehkan kekuatan peringkat ketiga, aku tidak bisa menjatuhkanmu dalam 1 detik. Tian Xiang tidak tahu bahwa Tang Zichen dengan sengaja mengempiskan air dan berpikir bahwa Tang Zichen benar-benar gagal menurunkan Xing Luo dalam 1 detik. Tertawa, suamiku, jangan terlalu gila di masa depan, tidak seperti kamu bisa menjatuhkan seseorang dalam 1 detik ketika Anda melihat mereka. Ya, saya sedikit terlalu sombong, tetapi meskipun saya tidak meletakkan Star Luo dalam 1 detik, saya melakukannya dalam 2 detik, itu sudah sangat mengesankan. Tian Xiang berkata, meskipun sangat kuat, kamu kehilangan janji yang baru saja kamu buat. Kamu harus memberikan semua pil abadi yang kamu miliki kepada Star Luo. Tang Zichen mengeluarkan pil abadi dan mendorongnya ke tangan Xing Luo. Aku bersedia bertaruh. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen memeluk pinggang Tian Xiang, berbalik dan pergi. Alis bintang Luo terkunci, dia sudah tahu bahwa Tang Zichen sengaja kalah darinya. Pada saat ini, tetapi di dalam Star Luo merasa bersalah karena Star Luo berpikir bahwa alasan Tang Zichen bertaruh dengannya adalah untuk mengambil keuntungan darinya. Tapi ternyata Tang Zichen hanya mencari kesempatan ini untuk memberinya kesempatan. Pil abadi. Hei, tunggu, teriak bintang Luo. Untuk apa? Don Zichen berbalik. Don Zichen, kenapa? Bintang Luo bertanya. Kenapa kerugian adalah kerugian? Menurutmu aku tidak mampu kehilangan itu hanya 6 pil abadi. Bintang Luo berkata, Tang Zichen, jangan berpura-pura, kamu baru saja bisa mengalahkanku dalam setengah detik, mengapa kamu harus menggunakan cara penyerangan yang berlebihan? Menyebabkan lebih dari 1 detik. Ada. Kenapa aku tidak tahu? Apakah kamu pikir aku tidak mengerti? Tang Zichen, ambil kembali pil abadimu, aku tidak butuh sedekah darimu. Kacang, kamu bukan istriku, mengapa aku memberimu sedekah? Tian Xiang, ayo pergi, kita akan kembali. Oh bagus. Star Luo berteriak, Tang Zichen, jangan pergi dulu, tinggal sebentar, oke. Tang Zichen tidak punya pilihan selain mengatakan kepada Tian Xiang, kamu kembali dulu. Tian Xiang mengangguk dan menggigit bibirnya, jadi dia harus pergi dulu. Lanjutkan. Mengapa kamu sengaja kalah dariku? Stero bertanya. Bukankah sudah jelas? Aku mencintaimu, kata Don belak-belakan. Tubuh Xing Luo bergetar, tidak menyangka Tang Zichen begitu berkulit tebal, begitu lugas. Kamu, Tang Zichen sangat lugas, Xing Luo tidak tahu harus berkata apa. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, seperti aku tidak cukup baik untukmu atau semacamnya. Aku tidak bermaksud begitu, maksudku adalah kamu tidak bisa melakukan itu padaku di depan Tian Xiang. Apakah aku menciummu? Apakah aku memelukmu? Apakah kamu melepas pakaianmu? Tidak ada apa yang tidak masuk ke wajah Tenka. Aku tidak bisa berkata apa-apa padamu. Bintang Luo memelototi Tang Zichen. Harus dikatakan bahwa pernyataan langsung Tang Zichen tentang aku mencintaimu sangat efektif. Star Luo masih berdetak kencang sekarang dan terasa manis di dalam. Terlepas dari apakah saya melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja, singkatnya, saya kalah, dan ke-6 pil abadi ini adalah milik Anda. Itu tidak adil. Itu mengomel. Kalau begitu aku hanya bisa mengambil 1, kata Bintang Luo. 1 tidak ada gunanya sama sekali, aku akan mengambil semuanya, aku cukup kuat untuk menusukmu sekarang, jadi mengapa kamu tidak cepat dan menjadi kuat?
Apakah kamu ingin menjadi wanita yang tidak layak untuk saya? Yah, aku tidak akan cukup baik untukmu, kamu tidak cukup baik untukku. Star Luo mengerutkan bibirnya dan berkata. Tang Zichen berkata, jika saya menjadi dewa tertinggi dan Anda masih dewa abadi, apakah menurut Anda masih layak untuk saya? Jika saya pergi ke Dewa Abadi dan menjadi Master Pil Abadi kelas 5 pada saat yang sama, apakah kamu pikir kamu masih layak untukku? Kamu tidak bisa sebagus itu, setidaknya tidak untuk waktu yang singkat. Baiklah, keajaiban dimaksudkan untuk terjadi, jangan bicara dengan mulutmu, aku akan kembali dulu. Tunggu, bukankah Tian Xiang akan marah jika kamu memberiku semua pil peri? Tidak, mengapa? Karena aku masih punya ratusan juta untuk diberikan padanya malam ini. Apa maksudmu? Kamu akan mengerti nanti, jika kamu benar-benar ingin tahu sebanyak itu, tanyakan saja pada Tian Xiang besok. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen tersenyum jahat di sudut mulutnya, lalu berbalik dan pergi. Bintang Luo memperhatikan punggung Tang Zichen sampai Tang Zichen tidak terlihat dan masih berdiri di sana. Pada akhirnya, Star Luo diam-diam berkata di dalam, aku juga mencintaimu. Tang Zichen kembali ke rumah. Tidak ada satupun pil abadi yang tersisa di tubuhnya. Awalnya, Tang Zichen akan membaginya dengan Maku Qianji dan yang lainnya, tetapi 6 dari mereka terlalu sedikit untuk dibagikan, jadi dia hanya memberikan semuanya kepada Star Luo. Tang Zichen pasti masih memiliki Immortal Pills kelas 4 di masa depan, dan akan baik-baik saja untuk membaginya dengan Qianji dan yang lainnya saat dia memilikinya. Tidak ada kata untuk malam itu. Keesokan harinya, Raja Hijau datang lagi. Kamu, Raja Hijau terkejut melihat Tang Zichen telah melangkah ke keabadian fana. Murid kamu telah meningkatkan ke premortal immortal hanya dengan immortal pil mana yang kamu minum kemarin. Ya Tuan, bagaimana cara kerjanya begitu cepat? Itu tidak mungkin, Anda baru saja menjadi manusia abadi tahap akhir sebelumnya. Raja Hijau tidak dapat mengetahuinya, peningkatan ini terlalu cepat. Aku tidak tahu tentang itu, mungkin takdir abadiku sangat dalam, sekarang aku merasa selama ada cukup pil dan herbal abadi aku bisa terus meningkatkan. Hahaha, murid Zichen, sepertinya kamu jenius sepanjang masa, seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi kuat sejak lahir. Raja Hijau tertawa. Terima kasih Tuan. Murid, jangan khawatir, dalam sebulan aku akan memberimu 500 rumput abadi lagi. Sebanyak itu. Hahaha, setelah bertahun-tahun menjadi Master Pil Abadi peringkat 4 aku punya sedikit tabungan, tapi aku menyembunyikannya, butuh waktu sebulan untuk mendapatkannya, dan aku tidak berani memakainya di tubuhku, karena jika saya menaruhnya lebih banyak di tubuh saya itu akan menjadi bencana. Murid mengerti. Master Green King menyerahkan satu kepada Tang Zichen. Ini adalah wawasan alkimia saya selama bertahun-tahun. Lihatlah, ini rahasia besar. Bahkan Tian Xiang belum pernah melihatnya. Barang yang sangat berharga. Baiklah, bulan ini kamu tinggal di rumah dan mempelajari wawasanku. Jangan pergi kemanapun. Setelah sebulan aku akan membawakanmu rumput abadi 500 miliar tahun. Terima kasih Tuan. Kalau begitu aku pergi dulu. Raja Hijau tertawa dan pergi. Awalnya Raja Hijau ingin membiarkan Tang Zichen mencerna pil abadi yang dia buat kemarin selama beberapa tahun lagi, tetapi melihat seberapa cepat Tang Zichen mencernanya, dia memutuskan untuk segera mengambilnya. Namun, mengambil kekayaan ini berisiko dan Raja Hijau harus berhati-hati. Lagi pula, rumput abadi berusia 500 miliar tahun akan menggoda bahkan untuk dewa atas. Tang Zichen segera menghubungi 9 iblis Taois. Tang Zichen, ada apa lagi? Raja Iblis Senior aku. Hei, kamu telah menjadi mortal immortal, kamu telah mengejar Star Luo begitu cepat. Raja Iblis juga terkejut.
Senior, tidak perlu heran, bahwa, bantulah aku, Tuanku Green King, dia akan mendapatkan 500 rumput abadi, aku khawatir seseorang akan merindukannya, tolong bantu aku melihat apakah perasaan abadi seseorang menyapu dia. Beberapa detik kemudian, Raja Iblis berkata, ya ada lebih dari 5 orang yang Immortal Sensei-nya sedang menyapu dia saat ini. Tidak, Tang Zichen terkejut. Apakah kamu membutuhkan bantuanku untuk melindunginya? Iblis bertanya. Tentu saja, memohon bantuan guru. Yah, jangan khawatir, aku akan menjaganya untukmu. Terima kasih, senior. Sama-sama, jika Raja Hijau membantumu, dia membantuku, dan semakin kuat dirimu, semakin baik bagiku. Harus. Tang Zichen mulai mempelajari tip alkimia yang diberikan kepadanya oleh Raja Hijau. Seluruh tubuh Tang Zichen tenggelam ke dalam ini, itu benar-benar rahasia, itu terlalu berharga. Tang Zichen merasa bahwa tingkat alkimia akan mulai melompat. Tian Xiang juga mulai berada di jalur yang benar, terus belajar alkimia setiap hari, dia tidak bisa meninggalkan dirinya sendiri atau dia akan segera ditinggalkan oleh Tang Zichen. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Suatu pagi setelah 10 hari, pelayan bintang Luo tiba-tiba datang mencari Tang Zichen. Duke Zhou, Duke Zhou. Pelayan Star Luo itu sangat cemas. Ada apa mencariku? Tang Zichen bingung, bahkan jika Xing Luo sedang mencarinya, pelayan ini tidak perlu terburu-buru. Tuan Zhou, Anda harus pergi ke tempat Nona Xing Luo, sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi? Ini adalah keluarga Xing Luo. Salah satu pelamar Xing Luo datang ke pintu dan mengirim banyak bunga. Di masa lalu, orang ini juga biasa mengirim bunga ke Nona, tapi di masa lalu, Nona menolak dengan sopan, tapi tidak apa-apa. Tapi kali ini, Nona tidak tahu mengapa, terutama membenci orang yang mengejarnya. Jadi dia mengucapkan beberapa kata buruk, lalu, sesuatu terjadi, orang itu tidak bisa mengejarnya untuk waktu yang lama, dan mulai bersikap kasar kepada Nona. Mari kita bicara sambil jalan. Bagus. Siapa yang mengejar Stero? Dan masih berani menjadi berani di Star Clan? Tanya Tang Zichen. Itu adalah seorang pria bernama Zhuge Sun. Zhuge Sun itu juga seorang premortal immortal, dan premortal immortal peringkat kedua. Dia telah mengejar Star Luo untuk waktu yang lama. Tentu saja, Star Luo memiliki banyak pelamar, bukan hanya Zhuge Sun, premortal immortal peringkat pertama, kedua, kelima, ketujuh, kesembilan. Singkatnya, hampir semua 20 pria teratas mengejar Nona Bintang Luo. Namun, dari semua pelamar ini, Zhuge Sun ini mengejar yang paling rajin dan mengirim bunga paling sering. Zhuge Sun, dia tidak ingin berkeliaran. Tang Zichen sangat marah. Duke Zhou, aku. Pembantu itu tiba-tiba berhenti. Kenapa kamu tidak pergi? Tuan Zhou, mungkin sebaiknya Anda tidak pergi, saya baru saja datang untuk memanggil Anda. Sebenarnya, bukan Nona yang menyuruh saya untuk datang, saya mengambilnya sendiri untuk melakukannya. Nyatanya, Nona malah menginstruksikan saya untuk tidak memberitahu Anda tentang masalah ini, kata pelayan itu. Kenapa aku tidak bisa mengetahuinya? Tuan Zhou, Zhuge Sun itu, dia adalah tuan muda dari keluarga tuan kelas 2, klan bintang kita tidak berani menyinggung dengan mudah, itu sebabnya, Zhuge Sun berani bertindak gegabah di klan bintang, jika itu satu dengan sedikit kekuatan, dia bahkan tidak akan bisa memasuki gerbang Star Clan. Nona Xing Luo takut apa yang akan terjadi jika Anda mengetahuinya. Dan secara khusus menginstruksikan saya untuk tidak memberitahu Anda, tetapi, saya tidak bisa menanggung Nona diganggu oleh Zhuge Sun itu, dan 10 hari yang lalu, saya melihat bahwa Anda mengalahkan Nona dan lebih kuat dari Nona, jadi, saya memutuskan untuk datang kepada Anda. Tuan Zhou, Anda harus kembali, aku takut Nona akan memarahiku. Tang Zichen mendengus, jika kamu tidak memberitahuku, maka Zhuge Sun tidak akan memakan Star Luo.
Tang Zichen dengan cepat pergi ke kediaman Star Luo. Saat ini di kediaman Star Luo. Zhuge Sun, ini Star Clan saya harap Anda tidak kasar, kata ninja Star Luo dengan marah. Seorang pria muda mendengus, Bintang Luo, aku hanya mengejarmu karena aku memandangmu, bahkan jika kamu tidak menyukaiku, aku mengejarmu sebagai bentuk rasa hormat padamu, dan kamu, beraninya kamu memanggilku dengan nama seperti itu. Star Luo berkata, oke, saya minta maaf kepada Anda, saya sedang dalam suasana hati yang buruk dan berkata kata-kata yang sulit, tetapi Anda harus mengerti, saya benar-benar muak dengan Anda para pelamar. Jangan repot-repot menjelaskan, jangan berpikir aku tidak bisa mendengarmu, kamu pasti memiliki seseorang yang kamu sukai, jika tidak, mengapa kamu begitu menentang pengejaran yang baru saja aku lakukan, aku juga mengirimimu bunga sebelumnya, tetapi kamu tidak pernah memilikinya. Nada seperti itu hari ini, bahkan jika kamu tidak menerimanya, setidaknya kamu tersenyum dan menolak. Star Luo berkata, kamu terlalu memikirkannya. Faktanya, Zhuge Sun menebak dengan benar, di masa lalu, Xing Luo tidak memiliki siapapun yang dia sukai di dalam, jadi dia dengan sopan menolak pengejaran orang lain, tetapi kali ini, dia memiliki seseorang yang dia sukai, dan itu selalu terasa menjijikkan. Untuk meminta seseorang mengejarnya lagi, jadi dia mengatakannya sedikit lebih keras. Saya tidak menyangka akan membuat marah Zhuge Sun, seandainya saya tahu itu, Bintang Luo atau seperti sebelumnya, menolak dengan sopan, juga menyelamatkan begitu banyak masalah. Orang ini adalah yang kedua keluarga penguasa kelas, benar-benar tidak baik untuk disinggung, bahkan jika leluhur abadi klan Bintang datang, masih harus melihat wajah klan Zhuge. Zhuge Sun berkata dengan lantang, katakan padaku, siapa orang yang kau sukai? Aku ingin tahu siapa dia, aku sudah lama mengejarmu, dalam hatiku aku sudah mengambilmu sebagai istriku, dan sekarang Anda memberitahu saya bahwa ada seseorang yang Anda sukai, saya tidak yakin, saya ingin tahu siapa dia. Jangan bilang itu adalah peringkat nomor 1 Feng Yun Kaitang, saya tidak percaya itu. Bintang Luo berkata, saya benar-benar tidak memiliki orang yang saya suka. Xing Luo tidak ingin Zhuge Sun mengetahui bahwa orang yang disukainya adalah Tang Zichen karena dia takut Zhuge Sun akan mendapat masalah dengan Tang Zichen. Tang Zichen sekarang berada di klan Bintang bersembunyi dari benih plum, dan tidak bisa menyinggung siapapun lagi. Oleh karena itu, Star Luo tidak bisa mengatakan apa-apa dan baru saja menginstruksikan pelayannya untuk tidak memberitahu Tang Zichen tentang hal itu. Zhuge Sun dengan dingin mendengus, apakah kamu takut aku akan membunuhnya? Sepertinya orang yang kamu sukai tidak lebih dari itu, mengejutkan bahwa kamu bahkan tidak punya nyali untuk mengekspos dirimu sendiri, orang seperti ini adalah tidak layak untukmu. Jadi, saya bahkan lebih tidak senang, hari ini, jika Anda tidak memberitahu saya tidak akan pergi. Bahkan jika leluhur keluarga Anda keluar untuk menggulingkan saya tidak akan pergi. Zhuge Sun, jangan terlalu sering menggertak orang lain. Aku hanya ingin tahu siapa dia. Anda. Saat ini, Tang Zichen sudah tidak jauh lagi. Tang Zichen mendengar percakapan mereka. Tang Zichen berteriak dari kejauhan, ini aku, bagaimana? Star Roman melihat ke arah Tang Zichen dan bertanya-tanya bagaimana Tang Zichen tiba-tiba bisa datang. Zhuge Sun menatap Tang Zichen dan berkata, bukankah kamu orangnya, apa nama minggu ini? Aku mengenalmu, beberapa hari yang lalu, tetapi kamu sangat terkenal di Upper Fellows Island. Tepat sekali, orang yang disukai Star Luo adalah aku, Zhuge Sun, tolong segera pergi. Hahaha, kamu seperti apa? Zhuge Sun sangat marah. Star Luo berteriak, Tang Zichen, omong kosong apa yang kamu bicarakan, siapa yang menyukaimu, pergi.
Tang Zichen berkata, Bintang Luo tidak perlu takut untuk mengakuinya untuk melindungiku. Di hatiku, kamu sudah menjadi wanitaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu. Babi apa saudara matahari, saudara sapi bulan, berani menggertak wanita saya akan mengajarinya bagaimana berperilaku. Ketika Zhuge Sun melihat betapa angkuhnya Tang Zichen, wajahnya menggigil, dan dia akan mengambil tindakan ketika Zhuge Sun tiba-tiba menemukan bahwa Zhou Mi juga seorang pravana abadi. Kamu, bagaimana kabarmu yang fana? Wajah Zhuge Sun berubah. Apa? Aku tidak bisa menyembunyikan wilayahku. Baiklah, Zhou Mi. Jadi itu juga menyelamatkan Bintang Luo dari mengatakan bahwa aku menggertakmu. Kesombonganmu telah membuatku marah, dan hari ini aku harus memukulmu dengan brutal, dan menunjukkan kepada Bintang Luo apa artinya menjadi tidak layak. Bersambung.